Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan terkait dengan Microsoft Excel. Pada kesempatan hari ini kita akan coba menjelaskan terkait dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa bedanya antara VLOOKUP dan HLOOKUP? Silakan simak penjelasan saya berikut ini. Kita masuk pada Microsoft Excel, ya. Kebetulan saya sudah siapkan satu file. Ada dua bagian. Yang pertama adalah file yang ini, ya, tabel yang ini yang akan kita isi. Kemudian yang kedua adalah tabel bantu kita, atau inilah yang akan menjadi acuan kita di dalam pengisian tabel di atas, ya. Artinya, saya perlu jelaskan untuk prodi, ketika NIM-nya mat, maka prodinya akan terisi matematik. Ketika NIM-nya kim, maka prodinya akan terisi kimia. Sama halnya dengan predikat, ketika nilainya dari 0 sampai dengan kurang dari 40 itu hasilnya adalah E, ya, dan seterusnya. Kemudian keterangan ketika predikatnya A maka sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, dan E itu tidak lulus. Lalu yang membedakan vertikal dan VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah letaknya pada tabel bantunya. Ada satu tabelnya vertikal, ada satu tabel bantunya adalah horizontal. Makanya kalau yang tabel bantunya vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Kalau tabel bantunya dia horizontal, ya, ini kan horizontal, ya, maka kita menggunakan HLOOKUP. Nah, sekarang untuk pengisian pada kolom prodi, maka tentu karena tabel bantu kita adalah horizontal, maka kita menggunakan HLOOKUP. Maka kita tinggal tulis sama dengan kemudian HLOOKUP, ya, jadi HLOOKUP, ya. Kita klik, kemudian kita klik yang ini, ya, yang menjadi lookup value kita atau parameter kita. Kemudian titik koma langsung dia bawa ke tabel array. Tabel array itu adalah tabel bantu kita. Ini di blok, tetapi jangan di blok dengan judulnya, cukup datanya saja. Kita blok. Oke, kemudian kita titik koma, kemudian kita kembali. Di sini ada I19, ada L20. Kita letakkan kursor di I19, kemudian kita tekan F4 untuk memberi string namanya. Jadi string ini bertujuan agar datanya itu tetap, ya. Jadi tidak berpindah kolom di sini, ya. Jadi hanya diambil kolom yang kita sudah blok ini. Makanya kita tekan F4, kemudian kita pindah ke L20 lagi, kita klik, kemudian kita tekan F4. Jadi sehingga dia muncul kayak dolar di situ, ya. Kayak dolar. Kemudian selanjutnya, setelah titik koma tadi ada tulisannya row index number. Nah, pada baris keberapa, ya, prodi itu berada. Jadi kita tinggal lihat, oh, kok baris pertama itu kode, baris kedua itu adalah prodi. Maka kita tulis 2. Kemudian kita titik koma, kemudian di situ akan muncul true or false. Untuk kasus yang ini kita akan pilih adalah false. Kenapa false? Apa bedanya false dan true? Nanti akan Anda lihat pada penjelasan saya selanjutnya. Jadi khusus kasus yang ini yang kita gunakan adalah yang false. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Oke? Sehingga kita bisa lihat dengan jelas ketika NIM-nya mat, maka matematika, ya. Coba kita lihat, kita tarik ke bawah. Nah, ini. Ketika kimia, ketika phys dan seterusnya adalah sudah terbaca berdasarkan coding kita di sini. Misalkan saya ingin ganti yang phys ini menjadi bio, ya. Maka otomatis langsung berubah menjadi biologi. Itu cara penggunaan sederhana untuk HLOOKUP. Sekarang kita berpindah pada VLOOKUP. Di bagian predikat, ya. Kenapa kita menggunakan VLOOKUP? Karena dia data yang di tabel bantunya adalah data vertikal, ya. Tabelnya itu vertikal, bukan horizontal. Sehingga yang ini kita menggunakan VLOOKUP. Kita tulis sama dengan lagi, kemudian kita tulis VLOOKUP, langsung muncul. Kita klik, kemudian kita klik data kita, ya. Kita klik data kita. Ini letaknya di G6. Kemudian, jadi ini di bagian sini karena kita parameternya di sini adalah nilai, maka local value-nya kita klik di bagian nilai, ya. Ini boleh kita tekan, boleh kita tulis. Misalkan sana adalah
karena ini adalah G, kemudian di sini adalah 6, maka ini adalah pasti titiknya adalah G6. Setelah itu kita titik 2 lagi, titik koma lagi, kemudian diarahkan ke tabel array. Tabel mana yang akan kita jadikan acuan? Tabelnya adalah ini, maka kita blok. Jangan lagi blok dengan judulnya, tetapi hanya datanya. Jangan lupa untuk data ini harus kita pakai string. Ya, jadi kita letakkan di sini ada yang warna merah itu, yang warna pink ini ada D20 dan F24. Ini kita kasih string, kita letakkan dulu ke D20, kemudian kita F4, kita tekan F4 pada keyboard, kemudian ke F24 lagi, kemudian kita tekan F4 pada keyboard. Setelah itu kita tulis titik koma lagi, kemudian diarahkan pada column index number namanya. Jadi kalau yang vertikal itu dia pakai kolom, kalau yang horizontal atau halokap tadi itu menggunakan dia row atau baris. Kalau ini dia menggunakan kolom. Artinya yang dia minta adalah predikat itu berada pada kolom berapa. Coba kita lihat nilai kolom pertama, predikat itu kolom kedua. Sehingga kita bisa tulis lagi 2, kemudian kita pakai titik koma, kemudian kita pilih true. Oke, nanti dari ini Anda sudah bisa melihat bedanya false ini dan true ini seperti ini ya. Untuk kasus yang predikat kita pilih adalah true. Kita klik 2 kali lagi. Boleh diklik, boleh Anda tulis juga sendiri secara manual true, boleh ditulis juga 1. Jadi kalau false itu boleh ditulis 0, kalau true itu boleh ditulis 1 ya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, predikatnya langsung terbaca. Ketika 80 dia baik ya. Coba kita arahkan ke bawah. Nah, 40 dia D ya. Kemudian 54 itu D, dia masih baca D ya. Dan seterusnya. Nah, di sini letak perbedaan antara false dan true. Kalau false, dia baca sesuai dengan data pada tabel bantu kita. Jika NIM itu kodenya dia beda, ya, kodenya dia beda, maka dia akan baca, dia tidak terbaca. Sebagai contoh misalkan gini. Saya coba tulis NIM-nya adalah mat, pakai H ya. Maka dia langsung NA di sini. Dia langsung error karena tidak sama persis dengan data pada kode bantu. Makanya dia false itu memang harus sama persis kodenya, ya. Maka kita tulis di sini mat. Oke, kalau dia mat langsung dia baca karena memang sama. Nah, bedanya kalau yang true itu dia baca range-nya. Jadi sama dengan kalau kita menggunakan fungsi if kemarin, jika kan. Kemarin kalau if nilainya kurang dari 40 itu error. Dari 40 sampai 60 itu dia D. Dari 60 sampai kurang dari 80 itu C. Dari 80 sampai 100 itu B. Sampai kurang dari 100 itu B. Yang dapat A itu kecuali 100. Oke. Nah, jadi kalau true ini dia baca rentangnya. Artinya rentang dari 0 sampai 39,99 itu tetap dia akan baca E. Rentang dari 40 sampai 59,99 itu dia tetap baca D. Rentang dari 60 sampai 79,99 itu dia baca C. Rentang dari 80 sampai dengan 99,99 itu dia akan baca B. Dan rentang nilai 100 baru dia baca A. Jadi yang dia baca itu adalah rentang antar nilai. Jadi Anda sudah bisa melihat perbedaan antara false dan true. Jadi false itu harus sesuai dengan codingnya. Kalau true itu dia bisa baca rentangnya. Sebagai contoh misalkan gini. Coba di sini saya akan tulis ya. Saya tulis 41 ya. Maka dia langsung berubah. Dia masih D karena D itu mulai dari 40 sampai 59,99. Ya, jadi coba saya masih bisa tulis 59 coba. Maka tetap dia akan baca B. Berbeda coba misalkan yang ini.
ini kita tulis 79. Apa yang terjadi? Dia langsung berubah ke C karena 60 sampai dengan 79,99 itu masih dianggap sebagai C. Oke, jelas perbedaan antara true dan false. Sekarang kita masuk pada keterangan. Di sini kita sudah ada tabel bantu. Ini bentuknya juga vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Ini sama dengan kemudian VLOOKUP. Oke, kita klik lagi. Kemudian kita klik lookup value atau yang menjadi acuan kita. Acuannya adalah keterangan itu adalah predikat, maka kita tinggal klik predikat. Kemudian titik koma kembali. Kemudian dia arahkan pada tabel array. Tabel array-nya adalah ini ya. Jadi jangan lagi ambil dari nilai ya, tetapi ambil saja blok dari predikat. Oke. Jangan lupa di string. Jadi kita lihat ada E20 dan F24. Ini kita letakkan kursor dulu ke E20, kemudian F4. Kemudian kita letakkan lagi ke F24, kemudian kita tekan F4. Setelah itu kita titik koma kembali. Nah, dia arahkan kita pada column index number. Jadi kolom keberapa sih? Ya, kolom keberapa sih keterangan itu berada. Jadi jangan baca dari sini, tetapi dari yang kita blok ini. Kolom pertama, kolom kedua. Kita isi 2. Setelah itu kita titik koma kembali, kemudian kita pilih false, jangan true. Karena yang ini itu selain A, B, C, D, dia tidak, selain A, B, C, D, E, dia tidak akan baca. Makanya kita menggunakan yang false. Artinya, hanya kode itu yang dibaca. Ya, maka kita pilih, misalkan saya tulis di sana saja yang 0. Ya, jadi false itu boleh kita tulis 0. Saya tulis 0, kemudian enter, kemudian kita enter. Oke. Ya, jadi dia baca C itu cukup, D itu, dan seterusnya. Ya, nih. Jadi E itu tidak lulus dan seterusnya. Oke. Jadi Anda sudah bisa melihat bedanya VLOOKUP apa, HLOOKUP apa, kemudian bedanya false apa dan true apa. Demikian untuk penjelasan saya terkait dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.